underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyoroti operasi tangkap tangan atau OTT yang sering dilakukan KPK jangan sering-sering. Dan karena hal ini maka Luhut panen kritik dari netizen. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang kemarin sempat menjadi perbincangan ya. Semua orang membicarakannya ya. Kenapa kok Menteri kita Luhut ini kok mengeluarkan statement yang tidak biasa ya. Dia mengatakan bahwa KPK itu jangan sering-sering melakukan OTT. Betul. Untuk korupsi ya. Nah, sebetulnya di sini itu mengandung makna yang bagus. Ya, karena selama ini kalau kita lihat belakangan ini ya, itu kan yang ditangkap OTT ini kan maaf ya, soal dari segi korupsinya itu kan sebetulnya nilai rupiahnya kan nggak tinggi ya. 1 miliar, 2 miliar disuap, 1 miliar, 2 miliar 200 juta itu ditangkap. Ya, jadi memang sering sekali terjadi OTT seperti ini, tapi nilai yang dikorupsi itu tidak segede gajah. Ya, kecil. Nah, ini yang kalau kita boleh menilai ucapan dari Menteri Luhut itu bahwa ini sebetulnya ditujukan kepada kejadian OTT itu jangan dicari yang nilai rupiahnya korupsi itu kecil atau nilai suapnya itu kecil. Ya, padahal kita tahu dan bisa merasakan kalau banyak sekali itu korupsi yang gede-gede kan, triliunan, ratusan miliar, itu kok sepertinya bukan kena dari OTT. Ya, dengan OTT yang banyak terjadi tapi nilainya kecil, itu memang membuat semacam pedang bermata dua kan. Malah memukul diri sendiri. Loh, ini KPK kok bisanya cuma nangkep koruptor yang klasteri. Kan seperti itu. Ya, jadi mestinya apa yang dikatakan oleh Menteri Luhut itu adalah semacam cambuk. Hei, you kalau mau OTT, jangan yang kecil-kecil seperti itu. Malu-maluin. Harusnya yang gede-gede. Nah, itu kan yang harus ditangkap. Ya, bukan model yang kecil-kecil seperti ini. Terus diekspos ya. Wartawan pada datang kelihatannya ini kerjanya memang hebat. Ya, walaupun sekarang kalau undang-undang yang baru ini kan juga korupsi itu kan juga hukumannya minimal tuh lebih ringan daripada yang kemarin ya. Dan juga banyak remisi terjadi. Ini sebetulnya juga mencoreng kegiatan pemerintah kita di dalam untuk mengatasi dari korupsi ini. Memang Menteri Luhut itu tadi mengatakan kan memalu-maluin seperti itu. Tetapi sebetulnya Menteri Luhut juga mengeluarkan semacam solusinya. Ya, mestinya untuk memberantas korupsi ini nggak bisa menggantungkan OTT terus-menerus. Ya, tapi harusnya sistem itu harus diperbaiki. Nah, Menteri Luhut kita ini memberikan satu solusi. Mestinya itu harus dengan digital. Kalau udah dengan digital, maka tidak ada transaksi yang sifatnya fisik. Ya, seperti ketahui, ini kan kemarin itu kan ditangkap karena dilakukan penggeledahan, ketangkep ada duit 1 miliar 500 juta seperti itu. Tapi kalau sudah semua transaksi itu dilakukan oleh digital, transparan, itu kan semua transaksi tercatat. Nah, dan ini akan jelas bagus sekali. Dengan adanya digitalisasi transaksi, maka itu sangat tipis bisa terjadi korupsi. Ya, contoh ini sudah pernah terjadi waktu Gubernur Basuki yang di Jakarta, waktu menjabat itu dia mengatakan bahwa semua transaksi dari pegawai anggaran belanja daerah itu harus melalui transfer, tidak boleh pakai kontan. Ya, jadi yang jual jasa atau suppliernya pemerintah Jakarta waktu itu zamannya Basuki itu harus mempunyai rekening bank. Jadi tidak bisa itu dibayar secara kontan. Ini jauh mengurangi untuk bisa terjadinya korupsi. Ya, jadi sebetulnya himbauan dari Menteri Luhut ini ya
nggak cuman memberi gambaran bahwa seharusnya OTT itu yang besar, tapi juga prinsip pencegahannya itu harus dilakukan dengan digital. Ya bayangin kalau semua orang, semua lembaga, semua perusahaan itu modelnya digital, semua harus transfer lewat bank, maka siapa yang berani lagi menerima uang yang bukan sesuai dengan haknya? Ya, mau ngasih hadiah harus lewat transfer, mau bayar lewat transfer. Kalau rekeningnya tagihannya itu 300 juta, terus transfernya 500 juta, nah gimana? Itu kan ada 200 juta yang dipertanyakan. Walaupun kemarin ada yang hebat, ya kan mengatakan, oh itu salah transfer, atau oh itu kelebihan bayar. Ya kalau ketahuan terus dikembalikan. Kalau tidak ketahuan, ya walau alam uang itu di mana, gitu kan? Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Menteri Luhut kita ini ya harus dilihat dari segi positifnya. Dan ini kalau diterapkan, niscaya Indonesia memberantas korupsi itu bisa dalam waktu yang lebih singkat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.